Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jumpa lagi dengan Ibu Ira Rahmania. Bagaimana nih? Masih tetap semangat? Harus semangat dong ya. Baik. Kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai barisan aritmatika. Sekarang Ibu akan menjelaskan deret aritmatika. Jadi Ibu minta kalian dengarkan apa yang Ibu sampaikan, pahami, dan jika kalian belum memahaminya, kalian boleh kirim komentar di bawah ya. Ibu tunggu. Baik, kalian sudah siap? Oh iya, Ibu mau mengingatkan sebelum Ibu menjelaskan mengenai deret aritmatika, jangan lupa kalian harus paham materi-materi sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan, mulai dari pengertian pola bilangan, macam-macam pola bilangan, rumusnya seperti apa, bagaimana ketika kalian dihadapkan soal-soal atau pertanyaan mengenai macam-macam pola bilangan, kalian harus tahu bahwa itu merupakan macam pola bilangan segitiga misalkan dan lain-lainnya ya. Dan kalian harus paham mengenai barisan aritmatika. Soalnya deret aritmatika ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu barisan aritmatika. Oke, tidak menunggu lama, kita langsung mulai saja ya. Siap? Siap dong ya. Oke, kita akan mulai pada pembahasan deret aritmatika. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak. Deret aritmatika disusun oleh Ibu sendiri, Ibu Ira Rahmania. Di bawahnya itu merupakan contoh deret aritmatika. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai barisan aritmatika. Jadi Ibu sangat yakin kalian pasti sudah tahu contoh-contoh barisan aritmatika. Ya, nah sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai deret aritmatika. Nah, salah satu contoh deret aritmatika itu seperti ini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Dan di bawahnya ada plus 2, ada plus 2, plus 2. Itu merupakan beda pada deretan aritmatika tersebut. Ya, kita lanjut saja supaya lebih memahaminya. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa memahami maksud deret aritmatika. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada deretan aritmatika. Nah, minggu lalu kalian mengenal istilah-istilah pada barisan aritmatika. Nah, sekarang kalian akan mengenal istilah-istilah pada deretan aritmatika. Yang ketiga, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan deret aritmatika. Nah, Ibu mau mengingatkan kembali kepada kalian, jangan sampai kalian lupa apa yang Ibu sampaikan pada pembahasan pertama tentang pola bilangan. Jangan sampai kalian lupa pokoknya ya. Jadi, ketika kalian tatap muka dengan guru mata pelajaran kalian, guru matematika di sekolah kalian, jangan sampai kalian ditanya mengenai bab pertama tentang pola bilangan, kalian lupa dan kalian tidak tahu apa itu definisi pola bilangan, apa saja macam-macamnya. Jadi Ibu harap dan sangat mengingatkan kepada kalian harus tahu apa itu pola bilangan, macam-macam pola bilangan itu apa saja, rumus dari macam-macam pola bilangan itu seperti apa. Ya, jadi kalau kalian lupa, kalian boleh melihat video-video yang telah Ibu sampaikan ya, pembahasan yang Ibu sampaikan minggu-minggu yang lalu ya. Baik. Oke.
Siap ya? Kita siap untuk belajar mengenai deret aritmatika. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pembahasan pertama mengenai deret aritmatika. Yang pertama, apa itu deret aritmatika? Apa itu deret aritmatika? Definisinya ada di bawah. Deret aritmatika merupakan penjumlahan. Nah, kalian harus garis bawahi ya, bahwa deret aritmatika ini tidak lain dari penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Kalian sudah belajar mengenai barisan aritmatika. Nah, sekarang deret aritmatika. Katanya bahwa definisi deret aritmatika ini merupakan penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Sudah terbayang ya? Baik. Di bawahnya ini ada SN. SN ini merupakan lambang dari deret aritmatika. Yang mana keterangannya adalah jumlah N suku pertama. Jadi kalau kalian melihat pertanyaan ada S10 berarti jumlah suku ke-10. Nah, itu untuk deret aritmatika. Nah, kalau kemarin barisan aritmatika ini dilambangkan dengan UN. Ingat, UN ini bukan ujian nasional, tapi suku ke N, gitu ya. Jadi kalau misalkan barisan aritmatika lambangnya UN, di mana keterangannya suku ke N, sedangkan deret aritmatika lambangnya SN, keterangannya jumlah N suku pertama. Nah, di bawahnya ada contoh-contoh barisan aritmatika dengan deret aritmatika. Barisan aritmatika contohnya ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, dan 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh barisan bilangan. Barisan aritmatika yang telah Ibu sampaikan minggu lalu. Ingat, ciri khusus dari barisan aritmatika itu apa? Apa? Jangan lupa ya. Bedanya atau selisih antara suku satu dan yang lainnya memiliki selisih atau beda yang sama, stabil atau tetap. Itu ciri khusus barisan aritmatika. Nah, kalau misalkan kalian untuk mencari beda atau selisihnya bisa menggunakan rumus pengurangan suku kedua dikurangi suku pertama. Itu dapat beda atau selisih. Nah, ketika kalian menghitung barisan aritmatika, mencari selisihnya, ternyata mencari bedanya itu mulai dari misalkan contohnya suku kedua dikurangi suku pertama dan hasilnya negatif pengoperasiannya. Berarti itu merupakan jenis barisan aritmatika turun. Sedangkan ketika pengoperasian suku kedua dikurangi suku pertama hasilnya positif, jadi jenis barisan aritmatika tersebut merupakan barisan aritmatika naik. Ya, Ibu sambil mengingatkan kalian mengenai barisan aritmatika ya. Takutnya kalian sedikit lupa. Insya Allah mudah-mudahan kalian tidak akan pernah lupa materi yang guru-guru kalian sampaikan. Baik. Berikutnya mengenai contoh deret aritmatika. Kalian bisa lihat ya perbedaan dari barisan dan deret aritmatika. Nah, sedangkan deret aritmatika ini ada operasi penjumlahan yang memisahkan suku ke-1, suku kedua dan seterusnya. Ini berkaitan dengan definisi deret aritmatika. Ya, deret aritmatika ini penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi, kalau di barisan aritmatika seperti ini, sebentar. Kalau di barisan aritmatika seperti ini, ya, dan di deret aritmatika tinggal kalian tambahkan pengoperasian penjumlahan. Ya, penjumlahan. Begitu dan seterusnya. Sama halnya yang kedua ini ya, 10, 15, 20, 25 ini deret aritmatika. Yang memisahkannya siapa? Pengoperasian penjumlahan. Karena deret aritmatika merupakan, bareng-bareng sama Ibu bacanya, penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Baik. Next. Menentukan deret aritmatika. Nah, menentukan deret aritmatika ini akan digunakan ketika kalian
dihadapkan dengan soal deret aritmatika. Ada beberapa rumus. Sebenarnya rumus ini sama ya, antara yang ini, yang pertama dengan yang kedua. Ini rumusnya sama ya, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, Sn atau jumlah suku ke N sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ditambah UN. Ingat, UN ini berkaitan mengenai barisan aritmatika. Lalu yang kedua adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah dengan N kali 1 dikalikan dengan B. Ingat, di sini ada tanda panah, artinya ada keterangannya. Jika kalian mau menggunakan rumus ini, ya, rumus yang pertama, ada jikanya. Jika diketahui A dan UN atau barisan ke N-nya. A itu apa? Suku pertama. Jadi untuk menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan A tambah UN, jika diketahui A-nya ada atau suku pertamanya ada di soalnya dan ada barisan aritmatikanya atau UN-nya, ke UN keberapa sudah diketahui di soalnya. Jadi bisa menggunakan rumus ini yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A tambah N dikurangi 1 dikalikan B. Jika diketahui suku pertamanya dan B saja dan bedanya saja. Jadi kalian boleh menggunakan rumus yang kedua ini. Sebenarnya rumusnya sama. Kenapa bisa jadi Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A tambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B? Itu dari UN ini. Dari UN ini dipecahkan menjadi yang gimana rumusnya UN itu? UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Nah, si UN ini nanti dimasukkan atau disubstitusikan ke sini, nanti akan menghasilkan ini. Ya, nanti Ibu akan bahas di whiteboardnya ya. Baik, keterangannya ada A, biasa A ini sudah tahu kalian ya. A ini adalah suku pertama, B-nya adalah beda atau selisih, Sn-nya adalah jumlah suku ke N. Ingat, Sn ini jumlah suku ke N. Kalau UN suku ke N. Gitu. Next. Contoh masalah deret aritmatika. Nah, ini kita bahas bersama-sama ya. Karena contoh kita bahas bersama-sama. Kalau latihan soal, kalian kerjakan sendiri ya. Baik. Ayo kita bareng bacanya. Contoh yang pertama. Tentukan jumlah 50 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ingat, ada kata jumlah 50 suku pertama. Ada kata jumlah, berarti udah kata ada jumlah ini berarti berbicara mengenai deret. Oke, ini deret. Aduh tulisannya. Mohon maaf ya. Penyelesaian di sini sudah Ibu tuliskan ya. Penyelesaian diketahui bedanya adalah 2. Dari mana 2? 2 ini melihat dari barisan aritmatikanya ini, yang ini ya. Ternyata barisan aritmatika di soal tersebut suku pertamanya adalah 2. Ingat ya. Ada 2. Oke. Lalu sebentar ya. Oke. Nah, sedangkan bedanya 2. 2 dari mana 2? 2 dari suku kedua. Suku kedua, ingat suku keduanya berapa? Suku kedua atau U2 dikurangi suku pertama. Suku keduanya 4 dikurangi suku pertamanya 2. 4 dikurangi 2? 2. Jadi bedanya 2. Dan N-nya dari mana? N-nya dari soal tersebut. Di soalnya diminta suku keberapa? Ternyata di soal tersebut meminta jumlah 50 suku pertama. Berarti si N-nya sama dengan
N-nya sama dengan 50. Jadi kita cari jumlah 50 suku pertama dengan menggunakan rumusnya. Ingat, di sini yang diketahui ada A-nya, suku pertama. Lalu yang kedua ada bedanya. Berarti kalau misalkan diketahuinya ada suku pertamanya dan bedanya saja, jadi kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Ya. Bu, kenapa nggak menggunakan SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ditambah UN, Bu? Ya. Itu menggunakan rumus yang tadi Ibu sampaikan jika ada di soalnya sudah diketahui UN-nya berapa. Karena di sini belum diketahui dalam dalam soal ini belum diketahui berapa UN-nya, jadi kita menggunakan rumus yang kedua yang tadi ya, menggunakan ini. Menggunakan rumus yang ini. SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Tinggal kita substitusikan nilai yang sudah diketahui ke rumus ini. Ya, ke rumus ini. Tinggal kalian masukkan SN, berarti N-nya dirubah menjadi 50. Ini S-nya kayak 5 ya, sorry ya. N-nya berapa? N-nya 50. N-nya 50. Oke, Ibu balik ke ini aja, ke whiteboard ya, supaya lebih mudah. Aduh, ada ini. Oke, mana yang ini ya? Yang ini ya. Oke. SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Tinggal kita masukkan. Oke, insyaallah, bentar. Tinggal kita masukkan nih. S50 sama dengan N-nya 50 dibagi 2 dikalikan dengan 2 dikali A-nya berapa? 2 ditambah N-nya 50 dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya yaitu 2. 50 bagi 2 25 ya. 2 kali 2 4 ditambah 49 ya dikalikan dengan 2. Kemana ya? Ke sini aja lah ya, ke atas ya. Maaf ya, kalian jangan mengikuti Ibu karena Ibu tidak cukup ya, karena biasa Ibu pakai Android, handphone Android aja ya. Oke, sama dengan 25 dikalikan dengan 4 ditambah berapa ini? 98. Nah, 98 25 dikali 102 berapa hasilnya? Hasilnya adalah gimana ya, di mana ini ya? 2000 ya, 2550, bener nggak? Ya, hasilnya 2550. Aduh, ini mohon dimaklum ya, karena Ibu menggunakan stylus biasa ya. Pen apa namanya? Ibu pakai Android aja ya. Mohon dimaklum. Nah, begitu ya. Jadi SN untuk menentukan jumlah 50 suku pertama yaitu didapat 2550 dengan penghasilan ini ya, dengan pengerjaan di sini. S50 kalian cari dulu, masukkan rumusnya ya, masukkan ke rumus nilai-nilainya. N-nya 50 diganti dibagi dengan 2 dikalikan A-nya diganti jadi 2 dikali 2 ditambah N-nya 50 dikurangi 1 bedanya 2 ya, masukkan ke rumusnya. Nih, rumus ini maksudnya ya.
Terus dikalikan bedanya 2. Berarti 50 dibagi 2. Ini sama dengan 25. Terus 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah 50 dikurang 1, 49. 49 dikali 2 sama dengan 98. Ya, 98. Lalu 98 ditambah 4 sama dengan 102. 102 dikalikan dengan 25 berapa? 2550. Itu jawaban jumlah 50 suku pertama, yaitu 2550 dari barisan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai jumlah 50 suku pertama, yaitu sebanyak 2550. Baik, lanjut ya. Oke, ini sudah terjawab. Ternyata S ini agak ininya ya stylusnya. S50 sama dengan 2550 hasilnya gitu ya. Oke, next. Contoh masalah deret aritmatika yang kedua. Baca bareng-bareng ya sama ibu. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama 10 dan suku ke-6 20. Ditanyakan yang pertama, tentukanlah beda deret aritmatika tersebut. Yang kedua, tuliskan deret aritmatika tersebut. Dan yang terakhir, tentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. Penyelesaian. Ibu akan masuk ke sini ya. Taruh. Akan masuk ke ini. Yang baru. Yang baru. Tadi mana ya? Oh, ini ada di sini. Nah, yang ini. Ini ya contohnya. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama 10 dan suku ke-6-nya 20. Jadi, diketahui suku pertamanya A-nya 10. Ingat. Suku ke-6-nya 20. Nah, ini yang diketahuinya. Oke, tar dulu ya supaya lebih memudahkan kalian. Jadi tunggu sebentar. Ibu mau masukkan ini. Ini hapus. Bentar ya. Sebentar. Mohon bersabar ya anak-anakku. Oke. Jadi ibu akan lebih mudahkan kalian ya. Nih, di bawah. Oke ya. Oke. Diketahui A-nya sama dengan A-nya sama dengan 10. U6-nya sama dengan 20. Nah, di sini sudah sudah ibu masukkan. Oke. Di sini aja ya. A-nya 10, U6-nya sama dengan 20. Ya, kalau nggak salah 20. 20 ya, U6-nya 20. Nah, ditanyakannya tentukan beda deret aritmatika tersebut. Oke, tentukan beda deret aritmatika tersebut. Beda, berarti rumus beda ini karena di sini sudah diketahui UN-nya sama dengan 20. Jadi tinggal kita masukkan aja untuk mencari beda, yaitu dengan menggunakan rumus suku ke N. Kenapa menggunakan rumus suku ke N, Bu? Karena di sini sudah ada diketahuinya suku ke-6-nya sama dengan 20. Nanti tinggal kita substitusikan aja nilai yang ada ya. Tinggal substitusikan nilai yang ada. Oke, itu kehapus ya.
U. Nah, jadi rumus suku ke N itu gimana? UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Tinggal kita substitusikan nilai yang ada. Karena nilai yang sudah ada itu yaitu ini UN-nya jadi U6 sama dengan 20. Jadi N-nya kita ganti menjadi 6. U6 sama dengan A-nya 10 ditambah 6 dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya. Karena ini yang ditanyakan bedanya ya, jadi ditulis kembali aja. U6-nya sudah ada berapa? 20 sama dengan 10 ditambah dengan 5, 6 kurang 1, 5 dikalikan dengan B. B-nya tetap aja ya, karena ini yang ditanyakan. Jadi 20, ya, ini ada 10-nya di sini. Kita pindah ruas ke sini ya. Nah, ini yang tadinya positif menjadi negatif. 20 dikurangi 10 sama dengan tinggal 5B. Tinggal 5B, Tinggal 5B. Itu ya. 20 dikurangi 10 sama dengan 10 sama dengan 5B. Ini tetap ya 5B. Oke, kita langsung ke sini supaya lebih jelas. Nah, 10 sama dengan 5B. Jadi kedua ruas kita bagi dengan angka 5 supaya kita nanti dapat nilai B-nya. Ya. Ini 5-nya dibagi 5 habis ya, menjadi 1 kali B tinggal B. 10 bagi 5 dapat 2. Nah, jadi dapat gak nilai B? Dapat. Nilai B-nya berapa? B-nya sama dengan 2 atau 2 sama dengan B, itu sama aja ya. B-nya sama dengan 2 atau bedanya sama dengan 2. Kita ingatkan ya, bedanya sama dengan 2. Oke, balik lagi ke sini. Bedanya sama dengan, tadi gimana? Bedanya sama dengan 2. Berarti yang pertama, soal yang pertama, tentukan beda deret aritmatika tersebut adalah 2. Lalu yang berikutnya adalah tuliskan deret aritmatika tersebut. Bikin lagi ya ininya. Tadi diketahui A-nya sama dengan 10. Terus UN-nya sama dengan 20. Lalu bedanya sama dengan 2. Jadi kita tinggal menuliskan deret aritmatikanya saja. Ingat suku pertamanya 10 loh. Ya anak-anak. Jadi ini deret aritmatikanya ya. Deret aritmatikanya 10 karena suku pertama. Karena deret aritmatika ini yang memiliki perbedaan yang ciri khasnya dengan barisan adalah dengan pengoperasian penjumlahan. 10 terus berapa baris keduanya? Ingat, ada bedanya. Bedanya berapa? Bedanya 2. Tinggal ditambahkan 2. Ini juga ditambahkan dengan 2. Ini juga ditambahkan dengan 2. Ini juga ditambahkan dengan 2. Ini juga ditambahkan 2. Dan seterusnya. Oke, kita isi ya. Barisan 10 tambah 2. 10 tambah 2 sama dengan 12. 12 tambah 2 sama dengan 14. 14 tambah 2 sama dengan 16. 16 tambah 2 sama dengan 18. 18 tambah 2 sama dengan 20. Oke, dan seterusnya ditambah 2 ya. Apakah betul suku ke-6 20? 1. Oh ini sorry ya, tambahkan penjumlahannya. Nah ini yang merupakan barisan deretan aritmatika. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jumlah suku kelima, bukan suku ke-1 ya, tapi jumlah suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Ternyata pada barisan aritmatika yang ke-6 itu sama 20 ya. Nah, ini barisan aritmatikanya. Jadi Ibu lebih detail lagi ya. Barisan deretan aritmatikanya adalah 10, 12, 14, kok ada koma.
jadi nggak ini bisa move on. 16, 18, dan 20. Nah, ini merupakan baris deretan aritmatika. Jadi ini jawaban yang B-nya. Balik lagi yang 3. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. Tentukan jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama. Berarti kita tinggal mencari SN-nya. SN-nya, N-nya dirubah menjadi apa? Menjadi 6. Karena yang ditanyakan adalah tentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. Tinggal kita kerjakan bareng-bareng ya. Berarti N-nya kita rubah menjadi 6. Jadi SN kita menggunakan rumus yang mana nih? Ya. Oke, boleh menggunakan rumus yang UN, boleh menggunakan rumus yang pertama tadi ya. Kita menggunakan rumus yang pertama, boleh. SN, nanti kita boleh menggunakan dua cara. SN sama dengan N/2 dikalikan dengan A ditambah dengan UN. Tinggal kita masukkan saja S6. Nah, ini Masya Allah ya, luar biasa. Kita menggunakan warna hitam aja. S6 N-nya dirubah menjadi 6 dibagi 2 dikali A-nya tadi berapa suku pertama? 10. Ingat ya. Ditambah UN-nya berapa tadi? 20. Oke, 6 bagi 2 dapat 3. 10 tambah 20 30. Tinggal 30 kali 3 berapa? 90. Jadi bengkok ibunya. Jadi S6 atau jumlah suku ke-6 sama dengan 90. Selesai. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Apakah jawabannya sama? Oke, kita coba. Rumus yang SN sama dengan N. Taduh, harus sabar ya. N/2 dikalikan dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Tinggal kita substitusikan. S6 sama dengan 6 dibagi 2. 2 dikali 10 karena suku pertama 10 ditambahkan dengan 6 dikurangi 1. Tadi bedanya berapa? 2. Oke. 6 bagi 2 dapat 3 dikalikan dengan 20 ditambah dengan 5. 6 dikurangi 1 sama dengan 5 dikalikan dengan 2 bedanya. Kita selesaikan dulu yang ada dalam kurung ya. 20 ditambah 10 sama dengan 3 dikalikan, kita selesaikan dalam kurung dulu. 20 tambah 10 30. 30 dikali 3 sama dengan berapa? 90. Sama ternyata ya. Jadi itu ya, menggunakan dua rumus hasilnya juga sama ya. Pokoknya kalau misalkan di soalnya sudah ada UN sama A, berarti menggunakan rumus yang itu. Sedangkan yang diketahui soalnya ada A sama bedanya saja, berarti menggunakan SN sama dengan N/2 dikalikan dengan 2A ditambah dengan N kurang 1 dikalikan dengan B, gitu ya. Oke, begitu saja, itu contohnya. Oh, sudah selesai ternyata ya. Deret aritmatika pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian memahaminya. Pokoknya kalau ada yang kalian belum paham, kalian boleh diulang lagi videonya
ya, sampai kalian paham. Kalau bisa kalian catat di buku catatan supaya kalian tidak lupa ya. Jadi nanti kalian serahkan kepada guru mapelnya bahwa saya sudah belajar pada hari ini pada tanggal sekian dan sekian tentang deret aritmatika. Siap? Siap, harus semangat pokoknya ya. Catat kalau bisa di buku catatan. Oke? Begitu. Sampai sini dulu pelajaran sama Ibu Ira Rahmania. Kalau kalian belum paham, ada yang belum paham, boleh tanyakan sama Ibu di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian ingin lebih jelas lagi, kalian bisa mengulang lagi video ini. Ya, terus apabila kalian lupa tentang barisan aritmatika, definisi pola bilangan dan macam-macam pola bilangan, kalian boleh lihat video-video dari Ibu. Ya, mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, semangat dan terus semangat belajar darinya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Jangan lupa setelah kemana-mana kalian keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Siap ya? Oke, terima kasih. Sampai ketemu di hari berikutnya dengan keadaan yang sama, sehat walafiat dengan keadaan bahagia. Oke, Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.